Selamat sore dan selamat datang kembali di Ngobrol Motor bersama Dodit Mulyanto. Yeay, seru banget kan? Jadi awalnya tuh sebenarnya tadinya udah sempet janjian kan, maksudnya kalau ke Surabaya aku disuruh mampir. Tadinya niatku sekalian mau bikin di sana, karena pasti ada motormu dong, Iya. biar dipajang. Tapi ternyata tidak sering ke Surabaya, jadi ya sudah di Jakarta saja. Tadi kan udah sedikit cerita soal motor pertama. Oke. Awal mula perkenalan dengan sepeda motor, kapan? SMP Tornado GS Yang 100 atau yang 110 nih? 110 110 GS ya, karena kalau yang 100 GX. GX 110 Suzuki. Iya. Motornya kakak. Terus Krypton, Yamaha Krypton. itu motor kakak lagi. Jadi aku nggak pernah punya motor. Itu apa, nyolong-nyolong belajarnya atau? Ya belajarnya kan masih kecil kan. SD kelas 6. Jangan dicontoh ya. Jadi orang tua kalau masih kecil anaknya jangan naik motor, bahaya Pak. Iya, nyolong-nyolong gitu. Nyolong ya. Kalau disuruh ke warung aku aja. Oh, biar bawa motor. Berarti pertama belajar tuh yang Tornado itu. Iya, Tornado. Tornado. Dulu pernah make juga tuh Tornado. Tapi punya Om. GS. Krypton, kedua Krypton. Lalu tumbuh Itu Jupiter. SMA itu. SMA itu aku naik angkot ya, jadi nggak punya motor. Teman-temanku yang naik motor dan mereka pasti punya pacar. Iya, dulu kan standar ganteng laki-laki dari motornya kan. Pada saat itu apa motor gaul pada zamannya, di zaman Mas Dodit? Fish Air F1 F1Z. ZR. Gokil ya tuh, yang warna oranye. Oranye hitam. Keren banget. Oranye hitam. Sekarang Udah kopling kan? kopling Iya. motor itu. Berarti zaman SMA tuh lu nggak pakai motor? Enggak. Nebeng. Pernah bawa Super Cup. Super Cup. Persnelengnya 3. Iya, Super Cup 800. Iya. 800 cc apa 800 rupiah itu? Namanya doang Super Cup 800. CC-nya paling berapa itu? Kayaknya nggak nyampe 100 juga. Orang giginya aja 3. Nah ya. Iya. Tapi nggak pernah punya motor sendiri. Pertama kali punya motor sendiri? Supra X. Kuliah. Beli sendiri atau Dibeliin orang tua? Kan kuliahku di Solo. Oh. Dari rumahku Blitar, akhirnya Supra. Ya bisa lah buat mondar-mandir doang. Iya, Supra. Dibeliin dari baru atau second? Second Ya. Tidak ada gengsi-gengsinya. Sama sekali. Tapi itu keluar kota loh aku. Iya, maksudnya zaman kuliah kan pasti kan. Iya, dari itu Blitar, Solo, PP gitu. Blitar Solo berapa lama sih? 6 jam. 6 jam. Lumayan dong. Lumayan. Itu Jakarta mana? Jakarta Cirebon. Oh iya. Jakarta Cirebon. Sekitar segitu 5 sampai 6 jam. Iya. Kemudian kerja, beli baru. Itu pas udah ngajar. Mulai Berapa lama pakai mencicil. Supra? Pakai Supra berapa lama? Supra itu kuliah selama kuliah ya. Sepanjang kuliah. Pakai paling jauh ya itu bolak-balik Solo Blitar aja. Gua yang kalau main sama teman-teman Ya pasti main pakai temen dia. jauh kemana gitu kan, anak kuliahan kan biasa suka ayo kemana yuk gitu. Kemananya paling ya 3 jam berkendara. Nggak sejauh pulang ke Blitar ya. Kerja ngajar ngeredit motor. Kredit motor. Yang tadi ditunjukin. Yo, CS1. Gokil bro. Itu bener-bener baru. Motor baru pertama kali beli. Yang aku pegang. Apa cerita dari CS1 itu? Kenapa memilih CS1 pada saat itu? Itu aku ngerasa modelnya tuh kayak futuristik gitu, aneh. 2000, aku tadi beli 2010 paling ya. 2010 aku ngerasa lucu nih motornya. Kayak bebek tapi enggak. Tapi kopling. Iya. Dan itu kalau buat sendirian kenceng motor kencang. Emang enak buat ngebut. Memilih itu cuman karena bentuknya aneh aja. Aneh. Kalau motor impianku waktu itu trail motor pada saat itu Kawasaki yang akhirnya
kebeli juga kan. Beli. Berapa lama setelah masuk TV kan? Iya, kemarin lihat tuh tiba-tiba beli apa KX. KX itu enggak, jadi KLX malah. KLX. Jadi yang dibeli-beli sekarang itu udah melebihi ekspektasi. Cita-cita aku tuh cuma KLX loh. Kenapa pengen punya motor trail? Karena kan aku geografi kan. Kuliahku itu jadi kayak mainnya itu kayak sering di hutan, ke desa. Jalurnya ya kepakainya motor itu. Dan motor ini kalau misal macet banget, kita ambil kiri jalan itu enak banget. Cuek aja. CS1 berapa lama umurnya? Selama kerja? Pakai berapa ya? 2 atau 3 tahun gitu. Masih ada nggak? Ada. Ini mau aku restorasi lagi. Tetep. Pokoknya motor pertama uang sendiri tidak dijual lah ya. Enggak. Simpen lah ya. Iya. Tak beliin spare part gitu lah online gitu yang kira-kira udah nggak bagus gitu. Masih seru kok ntar dinaikin keliling komplek. Iya mungkin. Lucu itu motor. Kalau buat investasi ya motor bebek kayak gitu nanti akan ada eranya. Mungkin biasanya 10 tahun lagi tuh akan jadi sesuatu yang unik kayak dulu tuh kalau ini Nuvo naik. Nuvo kan bentuknya aneh kan. Betul. Yamaha Nuvo tuh bentuknya aneh banget. Kayak apa ya, Nuvo itu kayak Matic pertama ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang Matic pertama sih, tapi yang Matic yang ngetren pertama mungkin. Iya, ngetren pertama kan karena sebelum Nuvo kan ada Kymco Jet Matic. Cuman memang bukan Jepangan. Jadi dulu Matic itu ngocin. Orang kayak underestimate gitu. Iya. Motor kok kayak gitu. Iya. Terus ketika Jepang mulai bikin Matic, orang beralih ke Matic semua. Iya. Nuvo kan kayaknya awal-awal ngetren sih Nuvo ya. Nuvo yang lelek tuh. Nuvo yang generasi pertama yang lampunya cuma satu kotak. Kan Nuvo kan ada Nuvo Z yang udah lampunya udah kayak Jupiter MX tuh yang udah lancip. Nuvo lelek tuh istilahnya. Itu yang ngetren. Itu sekarang harga bahannya tuh maksudnya Nuvo itu mahal. CS1 kayaknya nanti akan bisa jadi collectible item sih. Ya karena motor bentuk aneh. Itu kan dia kan tahun terakhir udah nggak produksi waktu itu. Iya. Aku beli di era dia mau tutup. Habis ya. Seri itu nggak diperbanyak lagi. Karena emang CS1 itu cuman umurnya juga pendek kan, nggak lama. Iya. Kayak cuman mungkin 2-3 tahun udah stop produksi. Nggak laku. Dan dia tuh sempat terlihat aneh gitu motornya. Iya sih bener. Seru. Kopling tapi nanggung bentuknya, motor laki tapi kok tangkinya bagasi ternyata. Iya, tangkinya ternyata tetap isi bensin tetap harus turun. Nggak harus. Tapi sekarang meskipun motor tangki harus turun juga kalau isi bensin kan. Pertamina enggak. Enggak ya? Pertamina enggak. Wow. Shell yang harus. Harus turun ya. Kalau Shell harus, kalau nggak turun kita nggak dilayanin. Takut titiknya meledak. Takut titiknya keisi. CS1, abis CS1 KLX. Oh itu setelah stand up. Nah, berarti CS1 itu dipakai selama stand up. Iya, tak pakai ke bandara. Awal-awal audisi, awal-awal suci. Itu ke bandaranya kan tinggal motor iya. itu. Nginep berminggu-minggu bahkan. Oh iya. Pernah aku tuh bayar parkir bandara itu 300.000. Saking lamanya. Pas balik nggak dibawa motornya? Maksudnya? Kan berangkat ke Jakarta kan? Kan biasa karantina 3-4 hari kan? Nggak, itu ya pas show aku. Udah show. Mondar mandir. Ya. Ditinggal lama. 300.000 Mas. Nggak ada batas maksimal ya? Enggak. Parkir motor 300.000 bro. Mahal bener. Iya. Habis itu beli KLX. Yo, KLX 150. Iya, enggak tahu 150. Bukan yang 250. 150. Karena waktu itu kan aku kurus yo. Jadi kayak buat apa sih segede-gede? Itu masih mikir gitu-gitu. Pakai lama KLX. Tapi di Surabaya motor makainya. Iya. KLX itu nggak pernah kepake, pada akhirnya dia dari baru jarang kepake kan show terus kan.
Jadi dia itu selalu bermasalah di aki. Ya, aki tekor. Motor Aki jarang dipakai, tekor, penyakitnya terus- adalah aki tekor. Tidak pernah muter listriknya. Bandel kayak apa ya? Kayak gampang rusak gitu. Mungkin karena aku udah nggak aktif naik motor. Ya, kerja naik mobil kemana, pulang udah males mainan. Yo, istirahat. Ya, Pakai. berarti cuman beli doang akhirnya KLX itu Akhirnya untuk begitu. membayar cita-cita masa lalu. Yo, itu bukan masa lalu, maksudnya. Oh, cita-cita saat itu. Iya, saat itu. Saat itu emang pengen punya itu. Iya, pengen itu. Terus itu beli KX, Ya, baru KX karena ternyata ini trail yang lebih trail lagi gitu. Trail. Meskipun buat sirkuit ya dia bukan Iya. enduro ya. mhm, Tangkinya kecil, 2 tak. 2 tak. Meskipun 100 100 cc tapi kan dia ya KX 100. ngangkat badan kita itu enteng banget. Oh, 2 tak, Pak. 2 tak mah emang nggak disangsikan untuk red gitu. Tuh KX tuh, mantep. Tapi KX-nya akhirnya nggak kepake juga. Ya enggak. Pada akhirnya kan cuma beli doang. Beli. akhirnya. Aduh, sayang sekali motor tidak dipakai itu. Saya agak sedih melihat motor tidak dipakai. Iya. Kayak motorku sekarang aja 3 agak gitu, agak jarang kepake. Jarang kan, kasihan Iya, kan? jadi bingung mau pakai yang mana. Musim hujan nggak bisa dipakai chopper. Pakainya yang ini mulu. Terus pada akhirnya kita kayak beli motor apa sih yang terkenal gitu, tapi kita belum punya gitu, kayak akhirnya beli Harley. Itu setelah KX. Iya, KX itu dia kelihatannya Habis KX langsung Harley. Harley Sportster, terus 48. 48 ternyata di punggung sakit. Iya. Ya kan? Terus ganti Bad Boy, dia tipe touring. Tapi nggak lama. Berarti 48 tuh nggak lama makanya. Sebulan Buset. Jual. Nambah buat Nambah. beli Fat Boy. Jadi Bad Boy touring. Lagian capek juga tau touring pakai Sportster. Jalan pakai Sportster, tankinya kecil. Nah, kita selalu abis nih gitu. Iya. Ketinggalan Orang cuman temennya. 8 liter ya? Nggak. 7 apa 8 liter tankinya Iya, Sportster. itu sebulan doang. Terus Terus Fat Boy setahun. Habis Fat Boy terus ganti Road Glide awal pandemi tadi. Road Glide seri baru kan punyamu Iya. kan? 2020 19. 19. Terus nggak kepake sampai sekarang. Aki cabut. Aki kita cas. Jadi kita kalau yang motor itu kan ditaruh di garasi. Jadi ada yang melihara gitu. Iya. Soalnya mending pakai motor bebek biasa deh karena perawatannya itu gampang banget loh. Ini nggak nyala seminggu doang, waduh bisa jajan aki. Iya, 3 akinya bulan. aja udah berapa juta kan? Akinya gede. Iya. Touring pakai Harley kemana? Bali bang, Dari Surabaya. Surabaya. Pernah. Surabaya Bali. Deket lah ya Surabaya Bali mah ya. Berapa jam ya? Lumayan loh kalau ke Denpasar. Iya kan ke Surabaya Banyuwangi kan 6 jam. 8 lah sama istirahat. Iya. 8 tuh nyantai. Nyebrang Gilimanuk sejam. Gilimanuk Denpasar 3 jam. Ya 12 jam lah. Yo, capek dulu. lumayan. 12 jam dengan adrenalin yang tinggi. Gue belum pernah sih naik Harley touring dan rombongan, tapi apa iya secapek itu Mas Dudit? Menegangkan karena kita harus mengimbangi kecepatan rombongan. Dan dulu nggak tahu sekarang ya. Dulu Harley itu kan kita selalu pakai patwal kan. Patwal depan, road captain, terus itu nggak pernah berhenti terus dengan kecepatan 120 gitu, sampai paling 80 gitu. Itu pun aku udah ketinggalan kadang-kadang. Tapi kalau kayak gitu-gitu tuh ada ininya nggak sih Mas Dudit, kalau rombongan Harley itu kayak nggak mungkin digas terus berjam-jam dong.
Ada jeda istirahatnya kan? Jedanya paling Setelah berapa jam berkendara? bisa 4 jam. Buset, 4 jam digas terus? Yo. Baru istirahat? Ngisi bensin doang tuh. Kalau yang rokok dulu Iya. makan. Lama sih, 4 jam digas habis sih. Yo. Hitungannya udah keburu capek duluan. Capek banget. Baru istirahat. Kalau aku soalnya biasa 3 jam tuh udah maksimal. 3 jam. Bisa 4 jam lumayan. Tapi memang secapek itu ya bawanya. Kalau misalkan nggak rombongan, apakah akan secapek itu? Enggak ya, karena kita akan kalau nggak rombongan malah lebih capek karena kita akan semakin sering berhenti. Sering berhenti kan itu mesin 1700 cc. Itu panas banget Naik, loh. Jalan, berhenti lagi, turunin. Panasnya, getarannya itu paling kurang cocok ya di tropis gitu. Kayak panas banget pokoknya. Berat. Ya semua besi tuh. Ya. Kalau kita mungkin bisa di googling rata-rata beratnya Harley berapa, bisa 400 sampai 500 kilo kan. Berat banget. Beloknya, yang belok bukan lengan tapi badan, jadi nggak gini. Tapi kalau badannya gede banget mungkin ya, jadi gini santai mungkin ya. Bisa ngimbangin. Kalau enggak kan ini bisa ngunci kita jatuh. Jadi yang kalau belok itu miring gitu badannya. Katanya emang kalau yang tadi lu sedikit cerita Mas Udit, katanya emang kalau beli Harley, maksudnya ikut klub gitu, ada pelatihannya. Ada. Dari klubnya menyediakan pelatihan itu. Mendatangkan Pak Sopo ya lupa, pembalap profesional. Dia tuh naik Harley kayak naik motor bebek kayaknya. Jadi instrukturnya gitu yang itu. set gitu ya. Bikin lingkaran, bikin angka 8 tuh enak banget. Udah biasa. Betul. Jadi ini kita jarak antar Harley kasarannya itu kalau lagi kenceng kan 10 meter. Iya. 10 meter. Tapi yang bahaya kalau jatuh. Ini kan udah sepersekian detik. Iya. Jarak rem. Jadi kalau apes jatuh itu bahaya banget karena bisa aja kita ditabrak sama teman kita sendiri. Karena jalan juga pada itu 100, 120, brut gitu semua kan kayak kereta kan udah rombongan panjang aja. Bisa beruntun. Dan itu motornya tuh nggak ada plastiknya sama sekali. Plat semua ya. Besi semua ya. Itu agenda rutin berarti instruktur safety ridingnya itu. Setahun sekali pasti ada. Pasti ada ya, minimal itu ya. Minimal. Bahkan bisa lebih. Jadi kita selalu diingatkan training. Kalau Harley kan maksudnya saat berkendara kita nggak boleh gengsi. Kalau jatuh ya jatuh aja gitu, jangan jatuh kan kadang kan pergelangan kaki. Jangan ditahan. Kalau ditahan bisa sangat stabil, berat itu bisa lututnya copot. Itu kalau lutut copot kan masih nggak apa-apa. Kok gimana lutut copot nggak apa-apa? Daripada jantung stroke kan bisa begitu kalau usia matang. Jadi kalau memang salah kuda-kuda kan bisa nih nginjek batu terus tergelincir kaki musret itu bisa dong. Iya. Apalagi dengan bobot 400-500 kilo. Jadi naik Harley itu kaki ini untuk menyeimbangkan doang, bukan untuk menahan sebenarnya. Karena ketika ini miring dikit ini udah nggak akan kuat. Jatuh ya udah jatuh aja udah. Daripada ini stroke bisa jantung. Kok bisa ya? Bisa. Baru tahu aku. Banyak. Nahan sebegitu beratnya bisa ke bawah ke. Iya dong. Kalau nggak siap jatuh pasti nggak siap dong. Refleks kita pasti nahan. Nah itu bahaya dong. Iya. Jadi pakailah jurus 50.000. Apa? Tolong gitu. Angkatin duitnya. Jurus 50.000. Iya itu ada di safety rating. Jadi kita nggak boleh gengsi. Jatuh ya jatuh aja. Biarin aja udah. Minta tolong angkatin ya minta tolong. Kalau orang ada kan selalu bilang gitu kayak orang susah aja. Ya beli lagi lah pok berapa sih? Gitu dari kesehatan. Terus nah jadi gitu jadi. Oh gitu yang
Safety ridingnya kayak gitu-gitu ya. Jadi penting banget. Penting banget itu. Jadi kalau orang nggak tahu, wah naik Harley itu keren, nggak jatuh. Ya emang keren, tapi kan kita kan manusia biasa. Pelatihannya sehari? Sehari, ada dua. Ada pelatihan tertulis sama pelatihan teori gitu. Teori, praktek. Teori praktek. Apalagi ya kalau udah praktek rem ABS. Yo ngerem tuh. Paling susah katanya praktek ngerem. Zret, kenceng langsung direm. Kenapa kok seberbahaya ini permainannya? Tapi akhirnya kan Mas Dudit sendiri yang akhirnya memang ya udah gue pilih Harley. Iya. Karena memang suka. Ya suka karena kan. Atau memang ada cita-cita juga. Ya laki sih pasti sih ya punya cita-cita naik Harley sih ya, laki gitu. Yang naik motor loh. Kan bisa laki-laki supercar kan ya bisa juga. Bisa juga. Ya maksudnya kalau motor yang suka motor pasti motor-motor yang ada itu pada umumnya pasti pengen naik gitu kayak misal kayak Vespa kayak atau yang lain-lain merek-merek lain pasti pengen kalau ada keluaran baru. Iya. Naik itu. Tapi sebenarnya cita-citanya pengennya punya apa? Motor. Ya motor Harley. Berarti emang udah Harley ini tertinggi keinginan punya motornya. Ya pengen coba Harley itu kayak tapi BMW. Jenis lain gitu. Ya kayak jenis Harley-nya lain. jenis lain. Jadi setiap tahun itu coba-coba sih. Jadi pada akhirnya kan Harley tipenya banyak tuh. Betul. Jadi bisa aja kita tuh aku cocoknya ini deh. Pada akhirnya kita kan begitu katanya orang-orang. Nah, kata sekarang orang-orang yang udah main Harley. Iya, kayak kan sekarang road glide. Aku merasa kok kurang cocok gitu meskipun orang ngomongnya bagus tapi nyaman. Aku kurang deh. Nggak cocok di badan kita. Ya, mending lebih ke fat boy gitu-gitu. Softail. Iya. Berarti kayaknya akan bisa balik ke situ lagi nanti. Iya. Setelah udah nyoba. Aku ini deh. Ternyata cocoknya main ini dari sekian banyak jenis Harley. Jadi jangan sayang coba-coba sih kalau udah beli kan tinggal tuker tambah. Apa sih yang orang nggak tahu tentang pengendara Harley? Yang orang umum nggak tahu, orang umum cuma tahu luarnya aja. Ya panas banget, dinaikin tuh panas banget. Apakah itu salah satu alasan kenapa ya naik Harley harus kencang biar anginnya kebuang? Iya, gitu ya. Terus cobain, makanya orang punya Harley nih. Jarang kan lihat di Jakarta orang kerja harian naik Harley. Harian jarang sih. Nggak ada kan? Nggak ada dong. Nggak ada. Weekday Senin pagi bro naik Harley. Lewat Sudirman. Kebakar. Panas banget bro, berat panas. Nggak mungkin karena makanya di Jakarta itu masih San Mori. Iya, emang lagi sepi. Sekarang juga San Mori udah rame jalanan. Touring Pangandaran. Touring sih benar. Cocoknya jalan jauh, kosong. Bandung, Puncak yang nggak weekdays. Udah nangis. Lu ada nggak sih maksudnya cita-cita pengen kemana gitu bawa motor sendiri ke tempat? Nggak ada. Emang bukan tipe yang jalan jauh ya? Jadi gini, mungkin kalau semakin sebagai public figure gitu kan, kita juga mengurangi risiko kan. Risiko apapun bisa aja kita jatuh sendirian, kecelakaan, bisa tiba-tiba dirampok, bisa. Nah, mengurangi risiko-risiko begitu. Jadi alangkah baiknya beberapa orang ya adventure lagi kalau mungkin perampok juga deketin aku juga lebih ke kasihan berarti ya. Nggak usah deh dia humoris gitu. Tapi kan ada pikiran-pikiran seperti itu karena kalau kita metik aja kita bisa dibegal loh. Iya. Apalagi kalau misalkan naik BMW GS 1200 sendirian ke tempat random nungguin senja,
bisa nggak kita dibegal orang? Ya kemungkinan terlalu pasti ada. bisa. Kemungkinan pasti ada. Tapi kan makanya kalau mau adventure kan biasanya orang kan riset pasti dong. Riset minimal datang ke suatu daerah ngobrol dengan orang lokal. Betul. Minimal. Gitu. Nah, tapi kalau kadang kan kita upload tuh. Ini lagi di sini. Lagi di sini begini. bisa aja. Ya. Pakai sosmed ya. Jadi meminimalisir hal-hal begitu. Makanya lu tidak suka jalan jauh. Iya, di gunung sendirian. Tapi kalau rame-rame oke. Oke. 5-3. Meskipun ketika ada penjahat pun yang 5 itu pasti juga diam. Iya sih. Mikir selamat dirinya sendiri kan. Iya, benar. Ada yang dipertimbangkan, berarti memang bukan yang tipe adventure begitu-begitu ya. Iya. Dulu kalau dulu mungkin ya karena kita bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya orang bepergian itu santai gitu. Ya, ada pertimbangan itu benar masuk. Lagian kalau kita jatuh nih besok syuting kan nggak continuity bro. Ya. Ada tanggung jawab. Ya. Terus tahu nggak kalau touring itu masuk olahraga ekstrim? Oh, touring itu olahraga ya? Olahraga ekstrim. Kok saya nggak tahu? Udah bayangin kalau rombongan harus 120, 80. Kalau sendirian kan bukan touring. Lebih ke adventure mungkin ya. Oh, touring itu istilah untuk olahraga berarti. Rombongan yang rombongan. Rombongan touring sih biasanya. Jadi touring itu masuk olahraga ekstrim dan tidak tercover asuransi. Ini gue baru tahu nih. Gue pikir touring adalah yang naik motor jauh gitu antar kota. Oh, olahraga masuknya ya. Makanya kalau pakai vest mungkin misalnya Harley gitu pakai suatu klub identitas touring itu memang bener-bener kayak apa ya, kayak ksatria gitu yang emang kegiatan ini aja. Jadi kayak jatuh jari hilang gitu banyak bro, karena memang lagi ya olahraga ekstrim aja. Kayak panjat tebing gitu ya, bungee jumping. Berangkat touring itu kayak mau berperang, selamat nggak ya gitu-gitu. Gitu. Jadi tidak sesimpel itu. Touring tuh nggak semudah yang udah bawa barang jalan, nggak gitu ya. Kalau rame ya. Masuk. Ada berisiko. Ya. Ada jatuh, ditabrak temen di belakang. Ya. Banyak variabel gitu. Kalau touring bareng-bareng. Tapi lu suka touring? Setelah kesini mempertimbangkan resikonya, suka. Tapi karena kegiatanku banyak ya, pekerjaan. Kalau touring Harley itu orang-orang yang sudah mapan sih ya, maksudnya kalau bisnis jalan sendiri, bisa ditinggal-tinggal. Pemimpin perusahaan yang dia nggak harus datang meeting, nggak apa-apa, tinggal tanya gimana tadi, minta update ya. Orang yang gitu-gitu dan mereka bisa touring. Ayo 3 bulan lagi yuk touring Eropa, touring Amerika gitu-gitu. Awal start balik papan terus ke Kucing Malaysia. Mereka touringnya gitu-gitu. Udah lintas negara ya. Touring Afrika itu, wah seru banget. Tapi ada cita-cita touring ke luar negeri? Enggak. Touring enggak ya. Jadi aku lebih ke mungkin ke luar negeri, berlibur, daily vlog, ngeliat aktivitas pribumi warga lokal. Jadi bukan yang naik motor ke mana pengen nyampe mana, enggak gitu ya? Enggak. Aku enggak butuh pencapaian seperti itu. biar apa aku juga enggak peduli. Terakhir, aku pengen tanya. Sekarang kan sudah sampai di posisi cita-citanya adalah Harley. Tapi kalau punya 5 motor, kalau pengen ada 5 motor yang parkir di garasi rumah, apapun motornya, berapapun harganya, kira-kira apa? 5 motor yang ingin ada di rumah. 5 motor? Yang ingin ya, bukan yang udah punya, yang ingin. Yang ingin yaitu kayak ada Vespa tuh Vespa klasik atau modern? Modern.
karena di sejarah keluarga aku nggak punya Vespa. Nggak pernah punya Vespa. Jadi aku nggak punya romantisme di situ, bro. Iya, aku iya, harus iya. punya seri Kongo yang Iya, gimana? iya, iya, nggak punya. Karena kakekku pernah bonceng aku. Tidak, aku tidak sebaper itu. Keluargaku susah. Jadi tidak ada kenangan aku harus punya itu, Iya, enggak. iya. Tuh, ya motor, berbagai motor, Harley, ya Vespa, ya motor trail. Udah kebetulan motor yang aku inginkan ada semua. Udah ada di garis. semua ya? Iya, ada. Oh. Sampai motor lah, kalau yang CS1 itu memang perjuangan ya. Motor Jadi disimpan. Simpen. Itu baru tuh ada kenangannya tuh. Ada kenangan. Berarti 5 motor yang dipengen tuh udah ada semua. Ada. Vespa modern, Harley udah ada, Harley. Road Glide, Trail udah pernah ada. Ada masih dua, ada ya masih malah? ada dua. Masih ada, cuman dengan kepake aja, jarang dipakai aja. KX, KL. Udah ada 2, KLX, KX, Udah. 4, CS1 1. Itu juga karena emang motor perjuangan juga. Iya. Iya, iya. Apalagi ya motor. Karena aku kayak gini loh. Motor banyak tapi kita nggak pernah naik. Waktu lah, Anda kan sibuk. Iya, waktu. Anda sibuk. Senggang-senggangku pasti ya syuting gitu buat Instagram. Senggangnya juga buat kesana. Instagram. Senggangnya juga ngasilin duit. Instagram buat vlog sendiri. Iya, iya, iya. Baik, gokil. Cita-citamu apa motormu? Di BMW. BMW ya. BMW GS ini makanya di Wih, tato sampai ini. ditato. Amin ya, semoga Amin, Mas Dudit, ini buat cepet tercapai lah. apa? Tiap hari dipasang di wallpaper handphone. Di Gokil. sini tinggal kata jawin, tinggal beli miniatur. Oh iya. Taruh di kamar. Biar tiap bangun lihat. Oke. Katanya dia dulu sebelum punya mobil, kalau pengen punya mobil impiannya, dia punya mainan apa? Ada mobil-mobil yang dia pengen, dia beli miniaturnya, taruh di kamar. Katanya sih gitu. Katanya. Gokil Sawin. Kamu tapi udah beli miniaturnya belum? Lagi nyari yang bagus. Gokil. Yang merek oke lah, BMW bukan GS 1200 K51. kali mas 1. Gokil, amin deh. Amin lah gitu. Kalau gitu terima kasih Mas Duit ya sudah mau ngobrolin motor. Semangat. Ini baru muncul lagi, soalnya udah lama mati suri nih konten ngobrol motor. Bikin terus. Baru pengen tak hidupin lagi. Iyalah, bikin terus karena kan cita-citamu kan harus dikejar. Betul. Siapa tahu Luar biasa. Siapa tahu gagal. Wah. Ya kan Iya. bisa ada. Bisa, gagal, tapi lebih pengennya baik berhasil. berhasil. Ya. Kalau gitu sampai jumpa di ngobrol motor berikutnya. Dah.